Assalamualaikum Mas Sulis. Waalaikumsalam. Gimana Sehat? kabarnya Mas Sulis? Sehat? Alhamdulillah. Pak Hamdan gimana? Alhamdulillah saya sehat Pak. Oh, iya. Mohon maaf Mas Sulis, saya minta waktunya sebentar. Oke. Kebetulan saya akan melakukan kegiatan kucing Pak. Oh, kucing. Iya. Kegiatan kucing. Mohon Bapak Sulis berkenan untuk menjadi pengamat Oh, saya nanti. Karena saya pengen meningkatkan kucing saya Pak. Jadi Pak Hamdan minta bantuan saya Ya, untuk mengamati proses kucing Hamdan. iya betul Pak. Oke, baik. Insya Allah saya akan berusaha untuk membantu Pak Hamdan. Oh, iya, baik. Kalau boleh tahu, kenapa Pak Hamdan meminta saya untuk mengamati proses kucingnya Pak Hamdan? Iya Pak Sulis. Jadi saya kan ini belum lihat ya Pak, belum pandai dalam kucing. Sehingga saya pengen mempunyai keterampilan kucing yang baik. Oh, gitu. Jadi gini Pak Hamdan, kalau di kucing itu kan ada beberapa keterampilan ya yang Ya. harus dikuasai. Kalau menurut Pak Hamdan, keterampilan apa saja yang harus dikuasai seorang coach dalam proses kucing? Kalau keterampilan yang harus dipunyai itu adalah kehadiran penuh Pak. Iya. Kemudian mendengarkan aktif Mendengar dan aktif. membuat pertanyaan yang berbobot. Tiga itu Pak. Dari ketiga indikator atau kemampuan kucing itu, kira-kira Pak Hamdan mau memfokuskan yang mana ini? Oh iya Pak, saya itu yang belum itu yang kehadiran penuh Pak. Saya Kehadiran merasa penuh. belum bisa maksimal. Tentunya sudah menyusun indikator terkait dengan kemampuan kehadiran penuh ya Pak Hamdan ya. Iya Pak, saya sudah menjadi Ya, indikator. apa saja kira-kira? Bagaimana saya bisa hadir penuh di situ Pak saat kucing, kemudian bisa fokus pikiran, Fokus. kemudian, Ya. pokoknya semuanya fokus itu Pak dalam kucing itu. Ya. Hadir penuh. Oke, baik. Saya sudah merangkum indikator yang ingin dicapai Pak Hamdan dalam proses kucing, tentunya untuk meningkatkan keterampilan kucingnya Pak Hamdan. Baik. Nah, dari indikator yang sudah disusun, rencananya Pak Hamdan akan melaksanakan proses kucingnya kapan? Rencananya nanti siang Pak. Akan mulai. Hari ini berarti? Iya, hari ini. Ya, kira-kira jam berapa Pak Jam Hamdan? Jam 1. ya, Ya. Pak, ya. Ya, kami usahakan jam 1. Oke. Mau di mana kira-kira nanti? Di ruang Ruang berikutnya. Serbaguna ya. Ya. Kucingnya sudah siap? Sudah siap, makanya sudah saya siapkan Oke. semua, tinggal nanti kamu jam 1 datang. Baik. Sebelum kita menutup ini, kira-kira komitmen Pak Hamdan terkait proses pengamatan yang akan saya lakukan untuk meningkatkan kemampuan kucingnya apa? Komitmen saya nanti harapannya saya bisa Oke, baik lagi lah, karena nanti pasti ada masukan dari oke, baik. Ini sangat seru. Nanti kita ketemu saja langsung. Ya, bolehnya. banyak, Pak. Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mino, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Sulis. Oh iya, terima kasih sekali. Alhamdulillah. Jadi Pak Ino, kemarin tadi saya ketemu sama Pak Hamdan. Oh iya. Hanya sama Pak Ino daripada bingung mencari tempat udah ketemu di ruang saja nggak apa-apa. Iya, terima kasih sekali Bang. Kayaknya ada yang mau diikan, nanti saya akan coba untuk amati proses kegiatan yang karena jadi itu aja ya, untuk Iya. singkat waktu monggo Pak Hamdan silakan. Iya, terima kasih. Pak Ino, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah saya sehat Pak Hamdan. Ya, mudah-mudahan keluarga Pak Hamdan juga sehat, keluarga Pak Sulis sehat ya. Gimana kondisi anak-anak? Baik-baik saja atau ada kendala? Kondisi anak alhamdulillah baik Pak. Kebetulan tadi juga sehabis pembelajaran, alhamdulillah baik, semuanya semangat anak-anak gitu Pak. Ya, semangat alhamdulillah. Ada apa ini kira-kira Pak Ino? Sampaikan kepada saya. Jadi Pak Hamdan, saya dalam pembelajaran PJOK khususnya pembelajaran materi senam latte ada sedikit hambatan atau kendala begitu Pak Hamdan. Hambatannya Hambatan yang saya alami khususnya yaitu pada minat siswa, khususnya minat siswa perempuan Pak. Itu anak perempuan itu terkendala kesulitan dalam bergerak, khususnya gerak mengenai senam latte begitu Pak Hamdan. seperti yang siswa itu terkendala itu ya. Iya senam Pak, landai. betul sekali Pak. Kira-kira nih Pak Ino, apa sih yang ingin Pak Ino dapatkan dari percakapan
yang saya ingin harapkan yaitu saya akan mendapatkan ide-ide lah, ide yang cemerlang itu ya untuk gagasan saya dalam pembelajaran supaya lebih baik lagi, anak-anak minatnya juga otomatis lebih semangat lagi gitu Pak. Ya. Kalau menurut Pak Ino ini ya, kira-kira keberhasilan apa ya sampai anak-anak yang mereka berhasil, indikatornya seperti apa? Katakan berhasil itu. Sederhana saja Pak Hamdan. Apa ya? Anak bisa mempraktikkan gerakan senam lantai dengan baik dan benar gitu. Siswa lebih paham dan bisa memahami lah gerakan dengan baik dan benar sesuai dengan urutan ataupun langkah-langkah dalam gerakan senam lantai dari sikap awal sampai sikap akhir itu harus bisa dikuasai. Itu sederhana sekali. Ini anak bisa urutan Pak ya. Iya. Kalau di rank ini Pak dari 1 sampai 10, kira-kira sekarang berada di mana? Kalau di rank itu antara 1 sampai 10, anak-anak saya berada di level 6 Pak Hamdan. 6. Iya. Tapi Pak Ino punya harapan ya, nggak di level 6 terus ya Pak ya? Tetap punya harapan ya, anak bisa melakukan lebih aktif, lebih semangat lagi dan paham. Baik. Nah ini Pak Ino kira-kira punya harapan apa? Kalau untuk saya sendiri ya Pak, itu selain anak bisa melakukan gerakan senam lantai, saya ingin mempunyai strategi dalam pembelajaran, itu diantaranya dengan saya menampilkan pembelajaran menggunakan media video, jadi untuk ditampilkan dan anak-anak mengamati, kemudian yang selanjutnya anak bisa mendemonstrasikan itu untuk membangkitkan minat siswa, khususnya siswa perempuan supaya tidak takut lagi, dan harapan saya siswa perempuan juga nanti bisa melakukan. Pak Ino punya harapan, punya pelajaran, punya strategi gitu ya. Tapi kan pasti dalam menjalankan itu hambatannya apa gitu? Pak Ino yang bilang. Hambatan ya Pak ya, yang namanya segala proses itu sih selalu ada hambatan Pak Hamdan. Tapi ya hambatan-hambatan itu ya tentunya saya sudah pikirkan matang-matang. Nah, dengan adanya hambatan yang akan terjadi Pak Hamdan, itu saya akan menggunakan media pembelajaran, yaitu memodifikasi pembelajaran tersebut menggunakan itu yang tadi saya sampaikan, untuk menggunakan pemutaran video senam lantai gitu Pak Hamdan. Pak Ino punya strategi bahwa akan menggunakan media belajar. Iya. Ini Pak Ino tadi kan Pak Ino sudah menyampaikan ya, solusinya sudah ya Pak ya, strategi itu. Nah, kira-kira rencananya apa ini Pak? Rencana untuk mencapai tujuan tadi. Rencana untuk mencapai tujuan Supaya tersebut. anak-anak itu bisa mencapai level 10. Oh gitu ya Pak ya. Yang pertama adalah menyederhanakan gerakannya dulu Pak. Ya, menyederhanakan gerakan, anak lebih paham, dan kemudian dilakukan atau dipraktekkan secara berurutan gitu Pak. Yang intinya minat siswa lebih baik lagi, anak lebih bersemangat gitu Pak. Berarti yang awalnya rumit ya gerakannya sekarang enak lagi Pak. Iya betul sekali Yang Pak. penting urut ya terlaksana gitu. Iya betul, karena ya jujur saja gerakan senam lantai kan harus dilakukan dengan hati-hati, harus dengan teknik yang benar gitu. Karena kalau tidak dilakukan dengan teknik yang benar ya ditakutkan terjadi cedera atau resiko gitu loh Pak. Pak Ino untuk selanjutnya ada prioritas ya. Jadi prioritas yang paling utama yang paling mana? Prioritas saya ya otomatis tadi ya Pak ya, setelah melakukan perbaikan, kemudian prioritas saya dalam waktu dekat saya akan ini Pak,
tetap menggunakan latihan-latihan yang lebih, dan juga saya ini harus bisa berkolaborasi Pak, berkolaborasi dengan teman sejawat saya, karena saya di sekolah saya akan berkolaborasi dengan guru kelas dan juga guru mapel gitu Pak. Untuk mendukung itu ya. Iya betul, karena ya tidak bisa sendiri Pak. Terus strategi, misalkan ini Strategi yang saya lakukan yaitu tadi Pak, yang sudah saya sampaikan, yaitu menyederhanakan gerakan itu yang utama. Khususnya anak perempuan itu harus benar-benar sudah bisa, harus paham, yang kemudian harus bisa Pak, lebih semangat lah, didasari dari rasa percaya dirinya dulu, jadi nanti bisa melakukan gerakan gitu Pak dengan sempurna, baik menuju ya tadi disampaikan ke level 10 tersebut Pak, ya 10. terus bagaimana ini Pak, jangka waktunya kira-kira? Baik. Jangka waktu yang akan saya lakukan kurang lebih 1 minggu ke depan Pak, karena kan pembelajaran tadi saya langsung evaluasi ya dengan pertemuan nanti dengan Pak Hamdan. Ini saya jujur ini sudah menemukan ada titik terang gitu, masalah kendala sudah itu, kemudian solusi kan sudah ada gitu ya Pak Hamdan. Dalam waktu minggu ke depan insya Allah bisa lah teratasi, dan itu pembelajaran akan lebih baik dan meningkat. Punya rencana Pak ya, rencana aksi lah kira-kira. Parameter pembelajaran apa Pak? Jika rencana itu kira-kira jika apa ya? Jika ya anak yang utama minat siswanya itu kembali terbangun Pak, lebih semangat, bisa melakukan gerakan dengan runtut gitu Pak, dengan teknik dan benar, dan anak merasa lebih semangat lagi gitu Pak Anda. Apa gitu ya, kayak Pak Ino lega sekali tapi kan sudah bisa komitmen Pak Ino terhadap pelaksanaan aksi. Komitmennya dalam pembelajaran itu, harapan saya pembelajaran berjalan dengan baik dan benar, terus kemudian berhasil gitu Pak Anda. Terus kalau kita menjaga komitmen kan tidak sekedar diri Pak ya, komitmen kita itu Pak. Yang saya ajak dalam menjaga komitmen adalah guru kelas dan guru mapel gitu Pak, di sekolah saya tentunya Pak. Saya harus saling berkolaborasi terus gitu Pak. Jadi kalau saya ini ya Pak Ino ada jadi dari apa menyederhanakan Pak ya, harapan kolaborasi dan mapel guru kelas dan saya tujuannya sampai. Nah kira-kira dari hasil riset apa Pak Ino sudah merasa tercapai tujuannya Saya mendapat pencerahan ini Pak setelah bertemu dengan Pak Hamdan ya. Ya karena saya punya masalah, punya hambatan, kemudian saya berdiskusi dengan Pak Hamdan, saya menemukan itu Pak, menemukan solusi untuk saya begitu, untuk memperbaiki pembelajaran saya begitu Pak. Tujuan saya jadi nanti tercapai begitu. Jadi intinya pembelajaran untuk minat siswa itu terbangun gitu Pak, lebih Meningkat, semangat ya, lagi semangat. gitu Pak, dan pembelajaran insya Allah tujuannya tercapai gitu. luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan ini. Terus bagaimana ya Pak perasaan nah diskusi apa saja Pak? Yang saya merasa lega sekali Pak Hamdan, karena sudah bertemu dengan Pak Hamdan, saya merasa lega begitu, solusi dan permasalahan saya sudah menemukan solusinya. Pokoknya saya terima kasih lah sama Pak Hamdan ya dengan hasil percakapan atau diskusi kali ini begitu Pak Hamdan. Baik, alhamdulillah kalau begitu Pak Eno, terima kasih banyak. Pak Eno sudah berdiskusi dengan saya dan Pak Eno sudah mampu mengidentifikasi ya, mampu menyatakan mampu memberikan rencana aksi dan sudah berkomitmen dalam pemilu nanti menjalankan. Kalau itu nanti dalam menjalankan
sukses Pak, berhasil dan semangat, dan anak-anak nanti bisa ini ya, semangat lagi dalam mengikuti. Ya, siap Itu Pak. ya Pak Eno, terima kasih banyak, sukses selalu. Amin, amin Pak. Ya, mohon Semoga doanya. sukses selalu. Ya, terima kasih Pak Hamdan. Terima kasih. Cari, Pak Eno. Ya, ya. Ya. Mari, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Hamdan. Menarik sekali tadi. Wah. Enggak, saya sebelum saya mengakhiri di evaluasi nanti, saya ingin tahu perasaan Pak Hamdan. Bagaimana melaksanakan proses coaching ketika diamati dan tidak diamati. Jujur ya Pak, kalau diamati itu saya makan grogi Pak. Grogi. Ya, kita merasa diamati gitu ya Pak. Tapi kalau tidak itu malah enak gitu Pak. Lebih nyaman. Gitu. Lebih santai gitu ya. Relax. Ya, tapi saya paham maksud Pak Hamdan ketika meminta saya untuk mengamati. Pasti agar apa yang dilakukan Pak Hamdan nanti lebih jelas Ya, indikator keberhasilannya gitu ya. betul. Baik Pak Hamdan, sebelum saya mulai gini, saya apresiasi, pokoknya luar biasa. Ya, Tadi saya melihat proses coaching yang menarik dari apa yang Pak Hamdan sampaikan, ada Puji, dan Puji juga menyampaikan kepada Pak Hamdan selaku coach, itu sangat luar biasa. Kalau saya bisa menilai, kayaknya indikator yang Pak Hamdan sampaikan di awal, justru ini sudah cukup luar biasa dari niatan indikator yang ingin Pak Hamdan capai gitu. karena memang saya itu merasa kurang Pak. Oh, iya. Iya. Saya teringat diskusi yang tadi pagi itu kaitan dengan kompetensi coaching, ada 3 itu ya. Dan saya lihat Pak Hamdan itu pada proses coaching yang saya perhatikan secara langsung, Pak Hamdan sudah memenuhi 3 kompetensi tersebut. Nah, kalau terkait dengan indikator yang ingin Pak Hamdan tingkatkan terkait dengan kehadiran penuh gitu ya, dari 3 indikator yang saya catat, ada 2 indikator yang memang Pak Hamdan melakukan dengan luar biasa terhadap Puji, sehingga tadi Puji benar-benar merasa ketemu Hamdan itu seperti teman gitu. Ya. Ini kalau nggak punya keterampilan itu, saya yakin dalam proses itu kelihatan kaku gitu ya. Tapi nampak sekali tadi Pujinya juga santai ketemu Pak Hamdan. Namun ada satu Pak Hamdan, saya tadi menangkap kaitan dengan ada beberapa langkah, terutama di bagian identifikasi masalah. Ya, identifikasi masalah yang diangkat itu nampaknya hanya terlalu dini di tujuan. Itu hanya masalah alurnya saja yang kebalik. Tapi secara khusus, secara keseluruhan overall, apalagi indikatornya ada kehadiran penuh, sudah sangat nyata ditampakkan Pak Hamdan. Belajar banyak ini Pak. Kayaknya kita memang sama-sama belajar Pak Hamdan. Yang jelas proses coaching ini memang sangat bermanfaat, terutama untuk mengatasi beberapa hambatan, baik kepada hambatan yang dihadapi oleh murid, bahkan rekan kerja kita Pak Hamdan. Iya Pak, itu sekali itu ya Pak Hamdan. Iya. Ya memang kelihatannya sederhana, tetapi proses coaching itu nyatanya bukan hanya ajang untuk katakanlah memberikan sebuah judgement bahwa kamu nggak bisa, ada masalah ke sini berarti nggak bisa mengatasi. Justru dengan proses coaching itu, si coach itu malah menemukan sendiri. Iya. Tidak lepas itu pasti perannya coach yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang menuju solusi yang dibuka oleh atau ditemukan oleh si coach. Iya, ini luar biasa diskusi kita pada hari ini. Ya, kalau kita bicara materi nampaknya terlalu luas nanti ya Pak Hamdan. Yang jelas proses diskusi hari ini berkaitan dengan keinginan Pak Hamdan untuk meminta saya membantu mengamati
proses coaching, terutama untuk meningkatkan keterampilan sudah luar biasa, sudah bisa terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan Pak Hamdan ke depan bisa memberikan layanan atau melakukan proses coaching kepada rekan-rekan guru yang lain, mungkin siswa juga siap. lebih. Saya juga ya Pak Sulis terima Gimana? kasih banyak. Oke. Pak Sulis telah mengamati saya dan saran masukan. Ya. Sangat luar biasa sekali. Ya saya akan semakin diamati semakin dilakukan dan saya Sama-sama kita belajar sama-sama Pak Hamdan. Pak Sulis juga mengamati kita Ya. tahu langkah-langkahnya dan terima kasih banyak. Ya. Sama-sama Pak Hamdan. Lain kali saya undang lagi boleh ya? Kita saling kolaborasi aja. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang positif ini membawa dampak yang baik untuk sekolah kita yang akan datang. Terima kasih banyak. Pak. Ya, sama-sama Pak Hamdan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau ada jam apa? Ya. Terima kasih. Monggo kami persilahkan.